Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Memasuki pertemuan ke-14 kita hari ini adalah kewarganegaraan. Akan saya sampaikan sesuai dengan yang di RPS bahwa tujuan capaian atau CPMK mata kuliah kewarganegaraan pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tanggung jawab sosial. Nah, untuk tujuannya yang lainnya juga menyatu pada keragaman dan persatuan serta 4 pilar kebangsaan. Nah, untuk mata kuliah ini nanti dilaksanakan secara tatap muka, terus kemudian dengan metode ceramah dan diskusi, serta didukung dengan metode contextual teaching and learning atau CTL, yang mana metode tersebut untuk menghubungkan materi kita hari ini dengan kehidupan nyata. Nah, nanti akan saya bentuk subkelompok ya untuk teman-teman berdiskusi dan juga membedah suatu fenomena. Seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Nanti seperti biasa juga absen kita ada 2, absen manual dan juga absen di Sevima. Mas A.A. Febriansyah hadir, Aulia Afifah Damayana. Baik teman-teman, tentunya mata kuliah kewarganegaraan ini sudah melekat pada jiwa dan raga kita karena kita sejak dari kecil sudah diberikan pembekalan terkait dengan kewarganegaraan sampai kita di perguruan tinggi. Otomatis untuk tanggung jawab sosial ini juga teman-teman pastinya sudah lebih paham ya, apalagi kalian semuanya sudah dewasa. Nah, yang kita bahas di sini bagaimana sebenarnya tanggung jawab sosial itu mengalami transformasi ya. Kalau kita pahami dulu sebelum digitalisme itu masuk dengan tanpa batas ya, kita berada pada wilayah citizenship ya, yaitu kewarganegaraan yang hidupnya itu komunal. Terus kemudian ketika digital itu masuk, kemudian di tahun-tahun ini kehadiran munculnya AI itu sangat luar biasa pesatnya, kita beralih menjadi netizenship. Nah, bagaimana bentuk-bentuk transformasi ini ya tetap menampakkan kejati dirian kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, apa saja untuk tanggung jawab sosial kita itu? Nah, teman-teman semuanya adalah mahasiswa, diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis ya, melainkan juga peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi menjadi mahasiswa itu harus punya yang namanya adab, etika, dan perilaku yang baik ya. Jadi teman-teman sudah dikenalkan dengan pakem-pakem, apalagi kita tinggal di Jawa, biasanya orang Jawa itu punya nilai moral, perilaku yang sudah ditata bahkan sejak kita dalam kandungan ya. Teman-teman tahu ya, ketika ibu kita mengandung kita atau saya misalnya hamil gitu, itu biasanya ada tradisi agar doa-doa khusus agar anak yang kita lahirkan itu nantinya menjadi anak yang berperilaku baik ya. Jadi doa-doa itu terwujud dalam sebuah representasi berupa tradisi seperti misalnya piton-piton dan sebagainya. Nah, itu tak lain tak bukan arahnya ada pada adab, etika, perilaku untuk membentuk kepribadian yang unggul. Nah, jadi menjadi mahasiswa hanya karena gelarnya saja itu tidak cukup, tetapi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang punya etos kerja yang tinggi, punya empati yang besar, itu menjadi goal kita pada mata kuliah ini. Karena kita tahu ada banyak sekali fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi, yang mana itu muncul dari perilaku mahasiswa yang mungkin mental health-nya itu terganggu, kejiwaannya terganggu, beban hidupnya terganggu, karena mungkin itu tadi tidak mencoba untuk aware terhadap situasi-situasi yang sebenarnya itu bukan untuk melemahkan tetapi untuk menguatkan.
Baik teman-teman, seperti itu ya kira-kira. Sementara ini akan saya bentuk kelompok dulu agar teman-teman bisa berdiskusi lebih luas lagi. Silahkan untuk 3 orang di depan saya ini maju ke depan dulu. Sudah. Baik teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik, kalau begitu silahkan presentasi satu-satu ya. Oke teman-teman, saya di sini ide saya kampanye peduli stunting di desa. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pencegahan stunting pada anak-anak. Tujuan saya nanti akan mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar dapat mengambil langkah-langkah preventif dalam pencegahan stunting. Oke, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya silakan. Ide saya adalah edukasi pemilih pemula untuk pemilu ke depan. Saya memilih ide ini karena saya memiliki motivasi yang besar untuk mensosialisasikan edukasi pemilih pemula kepada anak muda yang berusia minimal 17 tahun agar tidak golput. Oke. Baik teman-teman, saya memiliki ide yaitu gerakan kampus bebas sampah plastik. Kenapa saya memilih ide ini? Karena saya memiliki motivasi yang besar untuk mendisiplinkan termasuk saya sendiri dan teman-teman untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti di sana sudah tersedia bank plastik. Bank sampah plastik. Oh, bank sampah plastik. Oke, mantap ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya tanggung jawab sosial kita. Tadi ketika teman kita sudah presentasi ide-ide luar biasanya, karena memang mata kuliah kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial ini ternyata terintegrasi pada banyak hal. Contohnya tadi seperti ide tentang pencegahan stunting. Jadi korelasi antara mata kuliah kewarganegaraan dengan kesehatan anak itu sangat penting juga. Itu ya, bagaimana kepedulian sosial itu tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk sekitar, khususnya untuk anak-anak. Terus kemudian integrasi yang lain juga nampak pada politik, yaitu pemilu. Bagaimana mensosialisasikan agar generasi kita itu tidak golput. Tadi juga ada tentang gerakan kampus bebas sampah plastik ya, itu juga real ya, karena apa? Ada integrasi tentang lingkungan kebersihan yang ada di perguruan tinggi. Luar biasa semuanya ya idenya, semoga bisa terlaksana dengan baik dan memiliki dampak yang besar untuk lingkungan sekitar kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali ke tempat duduknya ya. Kita akan kembali langsung ke mata kuliah kita hari ini. Nah, apa saja sih tugas menjadi mahasiswa sebagai warga negara yang baik, yang mempunyai tanggung jawab sosial? Yang pertama adalah mematuhi hukum. Ya, jadi mematuhi hukum ini berkewajiban untuk melaksanakan Pancasila, undang-undang dan 4 pilar yang kita yakini selama ini dalam sistem negara kita. Selain mematuhi hukum juga teman-teman semuanya harus taat dengan pajak ya, karena pajak ini yang akan menjadikan sistem ekonomisasi di negara kita itu bisa stabil gitu. Siapa di sini yang mungkin punya kendaraan tetapi tidak pernah dipajakkan? Ada mahasiswa yang punya motor tapi nggak dipajaknya motornya? Ada. Wah, ini ya, nanti tolong melalui mata kuliah ini kalian harus benar-benar bisa berubah, karena menjadi warga negara yang baik salah satunya adalah warga negara yang taat dengan pajak. Terus kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan politik. Siapa di sini yang pernah minimal menjadi panitia PPS? Membantu kepanitiaan PPS tatkala ada pemilu yang diselenggarakan di negara kita. Ada di sini yang punya pengalaman? Ada? Siapa coba? PPK. Oh, PPK ya, jadi tingkat kecamatan. Yang PPS ada? Oh, KPPS ya namanya ya. Berarti semuanya ada yang berkontribusi ya, dipertahankan. Nanti kalau ada pemilu lagi bisa mendaftar lagi. Karena apa? Menjadi tim yang ikut
dalam kepanitiaan itu otomatis teman-teman juga menggaungkan untuk hak pilih ya. Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput, karena golput ini sudah menjadi budaya juga di negara kita ya. Jadi harus kita suarakan apapun pilihan kita walaupun berbeda, kita tetap saudara gitu ya. Oke, terus kemudian menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menjaga lingkungan hidup, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, teman-teman di sini hal kecil yang bisa kalian lakukan, hal sepele, hal sederhana dan hal kecil yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian mempunyai sampah, ya, sampah sekecil apapun itu jangan dibuang sembarangan. Ya, kontribusi kita untuk memperbaiki negara kita bukan muluk-muluk harus kita itu menjadi seorang yang penting atau seorang yang berdasi atau yang lainnya, tetapi kontribusi kecil apapun kita itu memberi dampak besar pada pengaruh masyarakat kita. Kalian buka bungkus permen ya, bungkusnya itu tidak dibuang sembarangan. Sakjane ya tergoda, karena apa? Bungkus permen itu kan kecil ya. Itu biasanya kalau kita tuh ya pokoknya dibuang-buang aja gitu. Nah, itu jangan ya, dimasukkan kantong baju dulu kalau tidak menemukan kantong apa itu sampah ya. Nanti kalau ketemu tong sampah baru dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, hal-hal sekecil itu yang membuat kesadaran kita itu terbangun, sehingga kalau ada hal-hal lainnya yang lebih besar, empati kita secara tidak langsung sudah tersadarkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ada berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kemudian menyebarkan informasi yang positif, terlibat dalam kegiatan sosial dan peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, semua langkah-langkah tersebut akan dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi walaupun dulunya kita berada di citizenship kemudian beralih ke netizenship, kita tidak masalah dengan moral kita, karena kita sudah membangun kesadaran itu sejak sedini mungkin. Yang ketika sudah kita sadar mempunyai perilaku itu, kita menjaganya, merawatnya untuk tidak berbelok. Yang mau bagus ya, yang sebelumnya itu baik, jangan sampai kita berubah menjadi tidak baik. Ya, bagaimana merawat di sini ada proses merawat. Ya, jadi merawat agar bagaimana sikap kita itu bisa istiqomah. Nah, persatuan itu penting ya teman-teman semuanya, karena kita tahu Indonesia itu bukan milik satu agama saja, tapi milik semua agama. Kita di sini berada di kampus Institut Agama Islam Ngawi, yang mana semuanya tuh hampir 100% ya, bukan hampir ya, semuanya 100% itu beragama Islam, tetapi kita tidak merasa terintimidasi dengan pemeluk agama lain. Kita boleh bersahabat dengan orang yang non-muslim. Saya juga punya saudara atau teman dekat itu yang justru dari kaum Nasrani, kaum Hindu. Banyak sekali sahabat saya. Betapa indahnya ternyata keanekaragaman itu. Pelangi itu ada indah bukan karena satu warna saja. Pelangi indah karena ada banyak warna. Merah mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, gitu ya. Jadi persatuan ini menjadi keadaan di mana berbagai elemen dalam masyarakat, suku, agama, ras dan budaya bisa bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Kita mengenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Teman-teman, di Jawa ada suku Jawa, di Bojonegoro itu ada suku Samin, di Blora juga ada suku Samin, di Jawa Barat ada suku Baduy, ya. Terus kemudian nanti kalau kita pergi ke Kalimantan ada suku Dayak, ya. Dayak itu juga ada banyak, ada Dayak Paser, ada Dayak Meratus, ada Dayak, ada banyak sekali. Nah, kalau dikumpulkan semua keragaman Indonesia itu luar biasa. Sangat-sangat kaya ya, yang mana itu bisa jadi tidak dimiliki oleh negara lain. Bersyukurlah kita berada di Indonesia. Oke. Kemudian nah ini teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakdirkan kita tidak satu jenis. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ini nasnya Gusti Allah ya. Artinya apa? Allah itu tidak menghendaki kita ini diciptakan semuanya sama, tetapi Allah menciptakan kita itu berbeda agar kita itu saling mengenal, gitu ya. Terus kemudian peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian menjadi mahasiswa ini harus punya visi misi. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat, tidak ada esensinya. Tapi mahasiswa itu punya tanggung jawab yang sangat besar menjadi pionir kepemimpinan di dalam masyarakat. Nah, apa saja itu yang dilakukan? Yang pertama adalah menginternalisasi sila yang ada di Pancasila. Kita mengenal ada 5 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sapa di sini sing sering sholatnya bolong, mulai saiki ndang insaf ya. Jadi wayahe sholat ya sholat. Ya, aku gak sholat, gak apa-apa, kecuali kalau yang perempuan, karena perempuan itu ada diskon ya, setiap bulan itu kedatangan tamu atau haid ya, beda dengan yang laki-laki. Jadi intinya kita semuanya harus melaksanakan sholat 5 waktu ya. Terus kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kita harus adil dan beradab walaupun kita bermuamalah dengan orang yang non muslim ya enggak masalah. Tidak ada larangan kita itu bermuamalah, bersahabat dengan orang non-muslim selagi kita tidak mempermasalahkan akidah yang kita yakini, gitu ya. Jadi intinya menginternalisasi atau mengimplementasikan sila-sila yang ada di Pancasila. Terus yang kedua adalah mempromosikan toleransi, gitu. Jadi walaupun berbeda ya, setiap agama itu punya nilai dan moral yang berbeda. Agama Islam itu juga berbeda dengan agama yang lain ya. Misalnya ada pemeluk agama lain yang mungkin dia menggunakan hak asasi manusianya yang mana itu kontra dengan apa yang kita yakini, kita tugasnya adalah diam ya, tidak usah mencemooh apalagi menghakimi ya, mengkafirkan ya orang-orang yang tidak sesirkel dengan kepercayaan kita. Terus kemudian yang ketiga adalah menangkal radikalisme. Ini penting teman-teman, karena apa? Ternyata paham-paham radikal itu masih cukup kuat ya, masih cukup kuat menjamur di negara kita. Di antaranya adalah pakem-pakem kekerasan, kemudian pakem-pakem intoleransi, menganggap bahwa yang bukan golonganku itu berarti kafir, masuk neraka. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kita punya pemahaman seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian berperan dalam pembangunan masyarakat. Nah, ini wajib juga ya. Jadi berperan itu ya teman-teman bisa kalau di desanya ikut kegiatan Karang Taruna. Sebentar lagi kan ini musim Agustusan ya. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bagaimana berkontribusi dalam HUT RI di bulan Agustus nanti. Terus kemudian menggunakan dan merawat kebudayaan lokal. Saya yakin di Kabupaten Ngawi tradisi itu masih banyak berkembang ya. Apalagi sebagian dari mahasiswa yang hadir di sini pernah mengikuti BIMTEK muatan lokal tradisi dan budaya ya yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, itu langkah yang bagus. Artinya apa? Kearifan lokal atau local wisdom itu menjadi senjata untuk kita itu mempertahankan lokalitas dan identitas kita ya. Di wilayah netizenship ini arusnya sangat besar teman-teman, globalisasi, ada pop culture. Nah, pop culture itu apa? Budaya pop ya, budaya pop itu yang saya sering menyampaikan itu ada budaya konsumerisme tanpa batas yang kemudian mengarah pada kapitalisme. Nah, ini wong Jawa kuwi ya, dari kita kecil, dari dulu sudah diajari untuk apa? Untuk bekerja keras sejak sepagi mungkin. Kenapa kok ada konsep pasar tradisional ya? Saya pernah menyampaikan juga ya, pasar tradisional itu jam 2 ning pasar Beran itu sudah rame. Karena apa? Dalam etos kerjanya orang Jawa ya, nek iso tangi sadurunge apa? Ayam itu berkokok. Gitu. Artinya apa? Wah, luar biasa. Kita itu sudah dididik untuk bekerja keras dari kecil.
Gitu. Makanya teman-teman, kearifan lokal ini wajib kita jaga, karena kearifan lokal itu menjadi senjata kita untuk mempertahankan identitas kita, untuk menangkal globalisasi. Gitu. Jadi walaupun kita di wilayah netizenship, kita juga mempunyai hak dan kewajiban menjaga tradisi kita. Terus kemudian yang keenam yaitu menghindari konflik, ya. Ciptakan nuansa itu yang sejuk, aman dan damai. Jangan menjadi api yang menyulut sesuatu yang berbahaya yang itu bisa membakar sekitarnya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Oke ya. Nah, mari kita teguhkan 4 pilar kebangsaan kita, yaitu apa saja? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, terus kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalau kita pahami, kita akan mengerti. Baik teman-teman, dari sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Bu, bagaimana membangun kesadaran para mahasiswa dalam menerapkan kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial, terkhususnya dalam lingkup kampus serta masyarakat. Sedangkan kita juga tahu bahwa di sini era digitalisasi, serba digitalisasi. Jadi bagaimana membangun kesadaran para mahasiswa tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ketika berada di lingkungan kampus untuk menampilkan tanggung jawab sosial kita? Sebenarnya ada banyak ya, hampir seluruh elemen apapun yang berada di perguruan tinggi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, khususnya untuk mahasiswa, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah teman-teman sopan santun. Ya, jadi kalau sopan santun itu ya mencakup dari apa yang diomong, ya, melalui verbal kalian, cara bicara kalian. Terus yang kedua itu adalah unggah-ungguhnya, ya. Jadi kalau ketemu dosen tidak menyapa, apalagi mohon maaf ya, ada dosennya tapi naik motornya kenceng banget tuh, ada dosennya di situ. Nah, itu salah satu juga itu, ya, teman-teman acuh tak acuh terhadap gurunya, terhadap dosennya. Terus kemudian ada tugas dari dosen yang tidak dikerjakan. Itu otomatis teman-teman juga tidak punya tanggung jawab. Karena apa? Mengabaikan. Itu sudah menjadi salah yang luar biasa itu. Dan jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang membudaya. Dikasih tugas nggak dikerjakan. Kemudian ketika ada tugas, teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin tugas itu dikerjakan oleh kalian sendiri. Apalagi di era AI, semua tugas itu kadangkala dipasrahne AI tanpa ada penyaringan, tanpa ada tanggapan dari manusia. AI itu kan mesin, yang mana mesin itu ada missing errornya. Beda dengan manusia. Manusia kita tuh dibekali otak, dibekali akal yang luar biasa untuk mikir, ya, untuk melihat. Nah, itu nanti bisa untuk kita introspeksi. Itu ya Mbak, terima kasih. Baik teman-teman, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai demikian. Terima kasih, kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-15 di minggu depan ya. Terima kasih, saya akhiri. Semuanya sudah absen ya? Sudah. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.